Kalau kita bahas soal Tiongkok, Korea Selatan, dan juga Jepang, mungkin yang sering kita bahas dan kita dengar di telinga kita itu ialah soal rivalitas, sejarah kelam, sengketa wilayah, dan tensi politik. Akan tapi ada yang lain loh. Tapi menariknya dari ketiga kota ini, mereka ini memiliki hubungan khusus di bidang ekonomi loh. Tiga negara ini saling bergantung pada sektor ekonomi, apalagi pada saat kondisi wilayahnya dan sangat tidak stabil. Contohnya bisa kita lihat di Trilateral Summit tahun 2019 di Chengdu, Tiongkok. Pertemuan ini diadakan setelah 3 tahun vakum tepat saat Korea Selatan dan Jepang sedang berselisih hebat. Waktu itu pengadilan Korea Selatan memutuskan Jepang harus membayar kompensasi buruh paksa era kolonial. Jepang membalas dengan membatasi ekspor bahan baku teknologi ke Korea Selatan. Ketegangan diplomatiknya sangat tinggi. Tapi ketiga negara tetap duduk satu meja dan memutuskan untuk melanjutkan negosiasi Trilateral Free Trade Agreement. Ini menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi bisa menjadi alasan untuk tetap bekerja sama bahkan di tengah konflik. Kalau kita lihat secara kritis, kerjasama ini terjadi bukan karena kepercayaan, tetapi karena kalkulasi dari kepentingan ekonomi dan geopolitik. Tiongkok ingin memperkuat perannya sebagai rantai pasok dan menghadapi tekanan dari Amerika Serikat. Jepang butuh pasar ekspor yang stabil untuk menopang industrinya, sedangkan Korea Selatan ingin melindungi industri teknologinya yang sangat tergantung pada bahan baku dan pasar luar negeri. Jadi, kerjasama ini sangat bersifat pragmatis. Mereka bekerja sama karena saling butuh, bukan karena saling percaya. Meskipun terlihat menjanjikan, akan tetapi kerjasama trilateral ini memiliki tantangan yang besar. Negosiasi Free Trade Agreement atau FTA sampai sekarang masih belum tuntas karena perbedaan sistem ekonomi, kebijakan domestik, hingga isu kepercayaan politik. Kalau salah satu negara mengedepankan nasionalisme atau konflik lama muncul lagi, kerjasama trilateral ini bisa dengan mudah terganggu. Kerjasama ekonomi trilateral ini membuktikan bahwa rivalitas dan kerjasama bisa berjalan secara bersamaan. Ekonomi jadi jembatan di tengah konflik yang tegang, tapi bukan tanpa risiko. Kerjasama ini bukan hubungan ideal, melainkan strategi saling membutuhkan. Nah, disinilah letak pentingnya dalam dinamika Asia Timur.